Kalian, kita harus pahami bagaimana membangun keluarga yang kokoh itu, pondasi yang kokoh itu. Dan yang ketiga, Bapak sekalian, dari Simon Kirene kita belajar pentingnya teladan iman. Kekristenan tidak hanya bicara tentang teori, Bapak sekalian. Kekristenan berbicara tentang gaya hidup yang kita harus lakukan. Seperti dikatakan, orang yang membangun rumah di atas batu itu seperti orang yang datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan melakukannya. Artinya dia menghidupi setiap firman Tuhan. Orang yang menjadi teladan Tuhan, menjadi teladan iman, tentu dia melakukan firman Tuhan. Betul enggak, Bapak sekalian? Ya. Sebab itu mari kita belajar dari Simon Kirene ini. Apa yang terjadi dalam Simon Kirene ini? Ya. Nah, cerita singkatnya begini, dalam Markus 15 ayat 21, Simon Kirene ini dia datang dari luar kota, pas datang ke Yerusalem, Bapak sekalian, dia itu kok pas gitu ya, terjadi peristiwa penyaliban Tuhan Yesus pada waktu itu. Yesus sedang dibawa menuju ke Bukit Golgota. Ya, dalam Markus 15 ayat 21 katakan gini, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon dari Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Siapakah Simon itu? Dia orang Kirene. Orang Kirene itu kalau kita lihat peta itu kurang lebih sekarang berada di Afrika Utara, di daerah sekitar Libya, Bapak sekalian. Jadi cukup jauh sebenarnya. Ya, dia datang ke Yerusalem ini. Siapakah Simon itu? Di sini ditulis ayah Alexander dan Rufus. Dan apa yang terjadi? Rupanya ketika Tuhan Yesus sudah tidak kuat memanggul salib itu, orang-orang itu lihat Simon ini, dia dipaksa. Sini, kamu gantikan, ayo panggul. Ya, dia nggak tahu apa-apa, sekalian. Aduh, ya sudah, dia dipaksa, dia lakukan. Ya, dia lakukan. Cerita ini, sekalian, cerita ini ya, Simon Kirene ini, ya kelihatannya ya, dia berada dalam waktu yang salah, ya, dalam waktu yang tidak tepat, baru datang di luar kota, nggak ngerti apa-apa, disuruh memanggul salib Yesus. Tapi sekalian, ada satu hikmah di sini. Apa? Disitulah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dia melihat pribadi Yesus dengan matanya sendiri. Dia melihat Yesus betapa dia disiksa. Dia melihat Yesus walaupun dengan penderitaannya, Yesus tidak pernah memberontak. Dia melihat sendiri Yesus yang ada di depan matanya. Walaupun dia berdarah-darah, dia tidak pernah mengatakan suatu perkataan. Yang mungkin seperti perkataan mengumpat dan sebagainya. Tidak, dia seperti anak lembu yang keluh. Diam. Karena Yesus sedang melakukan suatu tugas yang sangat mulia. Dia harus mati di kayu salib. Dia melihat. Bahkan sampai di Bukit Golgota, dia melihat bagaimana peristiwa yang terjadi. Simon orang Kirene ini adalah saksi bagaimana peristiwa salib Yesus. Kita mungkin tidak seperti Simon Kirene, Bapak sekalian. Simon Kirene adalah orang betul-betul melihat. Tetapi hari ini saya katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Berbahagialah Bapak sekalian. Tandanya Bapak sekalian punya iman di dalam Yesus. Biar Bapak sekalian punya teladan juga di dalam iman. Ya. Kalau kita melihat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu itu, bagaimana Simon Kirene memikul salib Yesus. Yang begitu berat, cukup jauh. Tetapi peristiwa itu mengibaratkan apa sebenarnya? Kalau kita belajar dalam Matius 16 ayat 24, itu mengibaratkan apa? Ya, firman Tuhan katakan demikian, ini Tuhan Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Simon Kirene tidak hanya dia melihat, tetapi dia benar merasakan betapa beratnya penderitaan Yesus.
Dia tahu bagaimana memikul salib itu. Walaupun dia tidak mati di kayu salib, tetapi dia tahu. Bagaimana dengan kita, Bapak sekalian? Apakah kita juga, ya kita tidak seperti Simon Kirene, kita harus pikul salib, ya dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memaknai peristiwa itu dalam